Kehormatan 9 dari Kabupaten Lombok Utara pada hari ini akan melaksanakan pra observasi dengan Ibu Yeni Yunita, guru bahasa Indonesia di SMK Negeri 8 Lombok Utara. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Kabarnya hari ini Bu sehat? Sehat, alhamdulillah. Jadi nanti sebelum kita observasi kelas, saya akan ada pra observasi supaya nanti lebih percaya diri pada saat saya observasi, juga nanti Ibu bisa mempersiapkan saja nanti proses pembelajarannya sudah disiapkan. Jadi untuk pra observasi ini ada beberapa pertanyaan Ibu yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Jadi yang pertama itu, apa tujuan pembelajaran yang Ibu ingin capai pada proses pembelajaran? Baik, terima kasih ya. Karena pada pertemuan yang akan datang ini nanti saya akan membahas tentang materi teks pidato persuasif. Maka tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu siswa bisa menganalisis aspek kebahasaan teks pidato persuasif dan struktur teks pidato persuasif. Kedua Ya. Terus lanjutan dari yang yang kedua adalah dalam pembelajaran ini area pengembangan apa yang ingin Ibu capai? Area yang biasanya kan kita kalau ngajar itu kan ada pengetahuan, ada keterampilan. Nah, kalau pengetahuan itu yang masalah teori-teori, ya, gimana caranya untuk membuat teks pidato itu dan bagaimana cara menyampaikan teks pidato itu di depan umum. Itu yang ini pengetahuan, dan yang keterampilannya bagaimana dia bisa, ya, dalam arti kata menyampaikan teks pidato itu di depan umum. Itu yang keterampilan. Yang ketiga Ibu, jadi pada saat proses pembelajaran di kelas, material pembelajaran apa yang Ibu gunakan, terus metode yang digunakan juga apa? Kalau modelnya saya memakai PJBL, itu Project Based Learning, ya. Nanti hasilnya itu adalah sebuah teks pidato projectnya. Itu sebuah teks pidato itu projectnya. Nah, kalau metodenya ya karena ini pelajaran bahasa Indonesia, ya, jadi tidak terlepas dari metode ceramah yang saya gunakan, tanya jawab, kemudian diskusi, penugasan, gitu. Itu kalau lebih metode. Terus yang selanjutnya Bu ya, jadi yang keempat, media apa saja yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran di kelas? Sekarang kan zamannya digitalisasi, ya, jadi saya menggunakan proyektor. Nah, di sana saya akan menampilkan PowerPoint, kemudian menampilkan contoh-contoh orang berpidato, ya. Nah, jadi itu kurang lebih media yang saya gunakan. Terus yang terakhir Bu ya, kira-kira nanti kapan saya nanti akan bisa mengobservasi Ibu pada saat di kelas? Hari apa, jam berapa, terus di kelas berapa? Itu ya, pertemuan itu kan pertemuan minggu yang akan datang, ya, sekitar tanggal 6 Desember, ya. Itu jam pertama Pak, ya. Jam pertama itu nanti di kelas 12 OTKP. Jadi untuk hari ini kita dipraktikasi tim diskusian. Saya nanti akan mengamati Ibu nanti pada saat di kelas. Saya nanti saya akan mencatat dari proses pembelajaran gunakan nanti apakah sudah sesuai atau belum. Terus nanti juga pada di akhir nanti setelah selesai saya mengobservasi Ibu di kelas, nanti ada namanya pasca observasi. Nanti juga itu akan saya lakukan dengan Ibu, apa saja hasilnya nanti akan bisa kita lihat. Terus juga di akhir nanti ada pengajar praktik kami Bu, yang nanti akan melihat pada saat saya pasca observasi. Mungkin itu saja Bu yang dapat saya sampaikan. Semoga nanti pada saat kita melakukan supervisi di kelas nanti bisa berjalan dengan baik, Ibu nanti bisa melaksanakan kegiatan proses pembelajaran.
Mungkin cukup sekian Bu. Saya Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas pimpin doa. Berdoa mulai. Ya, jadi ibu akan mengecek kehadiran kalian. Ada yang tidak masuk hari ini, nak? Ada? Hah? Masuk semua? Kalau masuk semua bagus, ya. Berarti kalian ini anak-anak yang rajin, ya. Baiklah, ya. Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang teks eksposisi. Jadi pada hari ini kita masih akan belajar teks, yaitu teks pidato persuasif. Ya, sudah pernah melihat orang berpidato? Pernah. Coba siapa yang pernah beri tangan? Mau Lydia, lihat orang pidato di mana? Di Amanat Pembina Upacara, ya. Pika? Di desa pidato tentang apa, nak? Tentang 17 Agustus. Siapa itu yang memberi pidatonya atau kata sambutannya? Kepala desa. Ya, jadi banyak sekali ya contoh-contoh pidato. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang pidato persuasif. Ya, seperti yang ada di depan kalian ini. Ya, mungkin kalian kan bertanya-tanya, apa beda pidato persuasif dengan pidato-pidato yang lain? Nah, kira-kira ada yang tahu pidato persuasif seperti apa? Di mana coba? Yoni, kalau pidato persuasif yang seperti apa? Pidato yang mengajak, ya. Ya, jadi pidato persuasif itu adalah pidato yang mengajak pendengar atau pembacanya melakukan sesuatu seperti yang dia ingin. Kompetensi dasar pelajaran kita adalah menelaah unsur kebahasaan dan dan struktur pidato persuasif. Nah, itu kompetensi dasarnya. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya adalah kalian bisa menganalisis ya unsur pidato dan aspek kebahasaan dari teks pidato persuasif. Jadi untuk lebih jelasnya ya, ini ibu ada contoh teks pidato persuasif. Jadi kalian baca dulu ya, nanti baru akan kita bahas. Ya, ini ibu bagikan ya. Udah nak bacanya? Udah? Nah, kalau udah, ini pidato tentang apa? Tentang? Ya, apa Pika? Motivasi diri pada saat peringatan apa? Ya, motivasi diri pada saat peringatan 17 Agustus. Ya, memperingati hari ulang tahun kemerdekaan. Apa saja isinya? Memanfaatkan hidup sebaik-baiknya. Nah, kalau ada untuk lebih jelasnya
yang jelas tambah. Sobat Literasi, pada video kali ini kita akan melihat bersama tentang Power Cartoon. Waalaikumsalam. Nah, ya tadi sama-sama sudah kita tonton video tentang struktur teks pidato persuasif. Nah, coba yang pertama tadi nak, apa strukturnya nak? Enggak, itu kan coba. Salam pembuka. Nampak ya? Salam pembuka. Yang kedua, penghormatan. Yang ketiga, puji syukur. Yang keempat, isi. Yang kelima, penutup. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Strukturnya tadi. Ya. Nah, kalau enggak kita lanjutkan ke aspek kebahasaan dari teks pidato persuasif. Ini juga kalian lihat PowerPoint ini Bu, layar ada. Ya. Yang ini. Ya. Nah, ini adalah kaidah atau aspek kebahasaan dari teks pidato persuasif. Yang pertama, coba Indah, apa itu? Nah, apa kalimat aktif? Kalimat yang Kalimat yang apa? kalimat yang itunya lagi memperbedakan sesuatu. Apa ada yang berpendapat lain dikit lagi? Hampir betul. Aktif. Ya. Apa dekat? Kalimat yang objeknya sudah melakukan sesuatu. Kembali bukan objeknya. Kalimat yang subjeknya melakukan sesuatu. Ibu kasih contoh. Ya. Misalnya Pipit ya menulis puisi. Nah, ya. Ini contoh kalimat aktif. Kenapa? Subjeknya apa? Pipit. Ya. Nah, kata kerjanya Menulis. ya. Nah, jadi dia aktif, berarti dia bekerja, yaitu menulis puisi. Yang kedua, misalnya, ya, Rafida bersepeda ke sekolah. Subjeknya mana? Kata kerjanya? Bersepeda. Bersepeda aktif atau pasif? Aktif. Nah, ini contohnya kalimat aktif. Nah, kalau kita lihat seperti ini, berarti kalimat aktif itu memakai awalan me atau awalan be. Ya kan? Apakah kalimat yang tidak memakai awalan me atau be itu bukan kalimat aktif? Gimana? Misal, ya, Citra minum es campur. Nah, di kalimat ini kan tidak ada awalan me, tidak ada awalan be. Apakah bisa dikatakan kalimat aktif ini? Hah? Tidak. Emang minum tidak aktif? Hah? Aktif gak ini Citra minum es campur? Atau Citra makan ayam geprek?
Al-Abdu. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Nah, sekarang yang kedua apa? Memakai kata tugas terutama untuk memberikan ajakan bagi para pendengar. Jadi kata tugas yang biasa digunakan itu adalah apa saja? Kita yang ngajak. Ayo. Ayo, yang lagi. Mari. Nah, lakukan, ya betul. Udah? Oke ya, sekarang ibu minta kalian wakil masing-masing kelompok ya untuk mempresentasikan hasil kerja ya. Yang pertama coba kelompok 3 maju. Wakilnya siapa? Pika. Ya, silakan Pika ya, lihat foto dari teks pidato persuasif ya tentang motivasi diri untuk pendidikan. Yang lain dengarkan, nanti dikomentarin ya. Di sini, di depan, di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang motivasi diri atau struktur teks pidato persuasif. 1. Salam pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2. Sapaan. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Bapak atau Ibu Guru dan teman-teman yang saya cintai. 3. Puji syukur. Mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kehadirannya. 4. Isi pidato terdapat di paragraf kedua dan ketiga. 5. Salam penutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Coba kelompok 1 di sini dulu ya. Coba komentari apa yang disampaikan oleh kelompok 3. Benar semua, tidak ada yang perlu diperbaiki. Misalnya yang puji syukur tadi, sudah tepat itu tadi? Yang saya hormati, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kehadirannya. Gimana? Kelompok 1. Puji syukur tadi udah tepat dong? Gimana kelompok 1? Gimana? Yang itu tadi udah benar apa belum ya? Ya, salam penutup kalian masih tepat kan sudah Ibu jelaskan tadi ya. Penutup itu ada kesimpulan dan ada salam penutup. Jadi yang namanya penutup tidak semata-mata salam penutup isinya. Ya. Jadi paragraf. Nah, jadi untuk ya menyusun sebuah teks pidato, kita harus tahu langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Nah, kira-kira yang pertama yang kita lakukan apa? Untuk membuat sebuah teks pidato apa? Ya, menentukan tema atau judul. Oke, yang kedua?
Yang kedua, menentukan tujuan. Yang ketiga, menyusun kerangka karangan utuh yang bagus. Nah, sekarang ibu mau lihat yang kalian punya, ya. Nah, gimana? Kalian kan sudah punya gambaran tadi, ya. Nah, sekarang coba ibu lihat yang kalian punya, ya. Nanti kelompok lain tolong dikomentari yang temannya yang maju, ya. Ya sekarang maju kelompok bapak dulu. Nah, silakan kelompok 4 maju dulu. Yang lain dengarkan nanti komentar yang dibuat oleh kelompok 4 ya. Bertahan dalam COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan staf TU serta teman-teman yang saya cintai. Marilah kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada saat ini kita masih diberi kesehatan. Nah, dari ya semua yang sudah kita pelajari tadi, mungkin ada yang mau kalian tanyakan yang belum dipahami. Semuanya, mulai dari struktur pidato, aspek kebahasaan teks pidato, kemudian menyusun teks pidato, ya. Nah, kira-kira yang mana yang kalian belum pahami? Kalian melihat hasil dari pekerjaan kalian tadi, kalimat aktifnya sudah ada, abstraknya sudah ada, sudah. Kalau dinilai ada 80 lah nilainya gitu ya. Termasuk ibu tuh, nah, sudah lumayan bagus. Ini mungkin karena waktunya kalian tidak bisa membuat mungkin lebih panjang lagi dan sebagainya. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan ya? Setelah kita belajar yang tadi, ya, menurut kalian pembelajaran kita pada hari ini seperti apa? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Sangat menyenangkan? Alhamdulillah. Ya, kenapa kalian senang dengan pelajaran kita hari ini? Mungkin ada bedanya dengan pelajaran-pelajaran sebelumnya. Apa, Olivia? Bedanya kan? Hari itu pelajarannya lebih terperinci, lebih jelas. Kalau kita menggunakan apa tuh ini fokus. Terus ibu juga menjelaskannya di papan tulis. Itu juga tadi mereka buat video. Ada pidatanya ada di buku dan banyak lagi. Jadi untuk penguatan, ya, ibu berikan kalian tugas di rumah. Ya, tugas di rumah membuat teks pidato persuasif, tentunya lebih bagus dari yang kalian buat di sini tadi. Nah, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, ya kita tutup saja. Ya, pertemuan kita pada hari ini dengan doa kembali. Ya, silakan ketua kelas untuk menutup ya pembelajaran hari ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bersalam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melakukan pasca operasi, jadi saya ucapkan terima kasih karena hadir pada hari ini. Karena kalau tidak hadir mungkin pasca observasi ini tidak bisa dilakukan. Jadi ucapkan sekali lagi terima kasih karena hari ini adalah penampilan 6 dari saya sebagai CGP angkatan 9. Jadi tujuan kita hari ini adalah
nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada Ibu untuk menggali rencana pengembangan diri yang akan dilakukan oleh Ibu ke depannya. Yang pertama adalah dari observasi yang sudah dilakukan, saya sudah melihat pembelajaran kelas kemarin yang sudah dilakukan. Bagaimana Ibu menilai performa pada saat saya observasi? Performa itu bagaimana? Apakah sudah ahli, apakah belum baik, atau apakah sudah sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah dibuat atau belum? Kalau boleh itu gimana performa saya? Terima kasih juga untuk Pak Bulu ya, yang sudah mempercayai saya ya untuk dijadikan katakanlah model ini ya. Nah, waktu penampilan observasi kemarin, kalau menurut saya penampilan saya sudah baik. Kenapa? Karena saya sudah menjalankan sesuai dengan RPP yang saya buat. Itu langkah demi langkahnya sudah saya urutkan ya sesuai dengan RPP. Menempuh. Jadi pada saat itu sudah pas itu melihat performanya apa yang melatar belakangi performa saya ini sudah bagus loh, sesuai dengan RPP. Melatar belakangi Ibu mengatakan bahwa performanya itu sudah bagus apa? Salah satunya tadi kan dari RPP udah pas. Selain itu apakah ada dukungan lain mungkin muridnya pada saat itu bagus pada saat presentasi mungkin? Nah, waktu itu kan materi saya itu kan pidato persuasif. Nah, jadi saya melihat ya keaktifan atau dukungan siswa itu bagus ya. Kenapa saya bilang kayak gitu? Pas saya suruh mereka untuk membuat contoh teks itu, pas saya koreksi lumayan bagus ya. Kemudian pas saya suruh kan per kelompok, kemarin kan saya suruh mereka buat teks per kelompok. Nah, setelah itu kan saya suruh perwakilan kelompok untuk tampil di depan ya. Alhamdulillah saya lihat ya untuk kategori siswa yang lumayan bagus lah ya. Lumayan menurut saya untuk kategori siswa. Ya memang kalau kita mau bandingkan dengan orator yang biasa ngomong ya memang masih jauh. Tapi kalau untuk skala siswa udah bagus menurut saya. Ya. Terus yang selanjutnya Bu, menurut Ibu apa kekurangan atau kendala yang dihadapi pada saat proses belajar mengajar? Apakah kendala mungkin pada saat Ibu mau menayangkan atau video mungkin ada kendala? Menurut Ibu apa yang menjadi kendala pada saat itu? Ya memang salah satunya seperti yang Pak Bulu bilang tadi itu masalah media atau alat. Ya di waktu kemarin itu kan kita memakai infocus ya, jadi menampilkan contoh orang berpidato secara persuasif. Nah, kendalanya itu kemarin infocusnya itu agak kurang bisa di-setel supaya bagus, penuh gitu, besar layarnya, suaranya jernih, warna orangnya di infocus itu bagus, cuman agak lama kami nyetingnya. Mungkin karena kami kurang pengalaman, mungkin kurang menguasai IT. Ya saya akui Pak, saya kalau di bidang IT ini agak kurang, saya akui itu. Ya, nah itu mungkin. Nah kalau yang bagus, kalau memang kemarin bisa bagus, mungkin lebih hidup lagi kemarin KBM-nya. Jadi itu kendala yang ada pribadi saya. Terus boleh Bu saya menyampaikan hasil pengamatan pada saat observasi? Boleh, silakan. Jadi pada saat observasi yang sudah saya lakukan, jadi saya mengamati bahwa pembelajaran yang dilakukan sudah karena pembelajaran yang sudah dilakukan sudah sesuai dengan PPP, sudah pas, terus juga suasana belajar yang kondusif baik dan juga anak mendukung pada masalah proses belajar mengajar itu. Jadi yang saya lihat di sini bahwa pembelajaran yang sudah bagus itu Ibu sudah melakukan dari awal atau mengucapkan salam sebelum memulai proses belajar mengajar itu sudah bagus, karena itu merupakan budaya positif yang harus dilakukan pada saat proses belajar mengajar.
terus menyiapkan siswa contoh misalkan absen gitu kan, terus ada juga di sana ibu melakukan splitting, jadi itu udah cukup bagus karena proses belajar mengajar itu yang harus kita lakukan. Terus juga kalau dilihat dari materinya udah cukup bagus juga, dan juga pada saat ibu menyampaikan materi juga disertai dengan video, walaupun ada kendala tadi di teknisnya, tapi itu videonya sudah membuat anak bisa ini loh pidato yang bagus gitu. Jadi anak udah tahu bagaimana cara mereka untuk melakukan presentasi pada saat mereka maju ke depan. Itu udah bagus videonya yang ditampilkan pada saat itu. Dan juga karena itu pun banyak berdiferensiasi, karena memang di kelas 12 UTKP itu kan Bu perempuan semua ya. Jadi untuk kedepannya kalau itu kan dia tidak heterogen gitu kan, sama gitu kan. Jadi apabila nanti di kelas lain untuk melakukan bahwa per kelompok itu kita harus heterogen gitu, ada perempuan, ada laki-lakinya. Jadi tidak hanya dalam satu kelompok itu perempuan semua, laki-laki semua. Jadi yang saya lihat di sana itu karena memang di 12 TKP ini ya memang perempuan semua, tidak ada laki-lakinya di kedepannya. Jadi ada kelompok itu heterogen. Terus juga mengenai kendala siswa yang di sana kan ada cuma satu yang menyampaikan pidato itu. Jadi di sana itu memang yang aktif, karena yang maju itu kan pasti ada. Terus ada yang tidak maju. Terus maksudnya adanya siswa yang ada aktif selain yang maju. Apakah mereka itu bisa juga berpidato di depan? Kemarin itu karena berhubung waktu ya. Nah jadi saya itu bagi anak yang tidak maju di depan itu saya suruh mereka buat video di rumah ya. Nanti kirimkan ini pidato saya. Nah jadi saya suruh buat video di rumah, karena kalau kita suruh satu-satu maju di itu enggak cukup. Sekarang kan aman Bu, gampang, video sendiri di rumah kirim. Terus ya selanjutnya pastinya di dalam proses belajar mengajar itu pasti ada kita itu ada kurang. Itu kan yang tahu kan kita kan. Nah, kira-kira kurangan ibu atau apa yang tidak ibu lakukan pada saat proses observasi. Pasti itu kita tahu bahwa saya tadi explaining-nya mungkin kurang. Itu salah satunya. Jadi kalau melihat kekurangan itu pada saat proses belajar mengajar itu apa, supaya nanti kedepannya bisa lebih bagus lagi pada saat itu melakukan proses belajar mengajar. Itu apa kurang? Apakah segi videonya mungkin kurang bagus? Apakah dari segi mungkin RPP-nya itu ada yang belum dimasukkan? Kalau menurut saya ya kurangnya kemarin itu karena ini kan materinya lumayan materi pidato gitu ya. Jadi waktunya itu pertama mungkin kurang waktu ya. Kemudian agak kendalanya waktu siswa maju gitu ya. Karena siswa kita di sini kan cenderung malu. Sebenarnya mereka tuh bukan tidak bisa gitu. Ya bisa sebenarnya mereka, tapi mereka itu malu untuk maju gitu. Jadi pas kita suruh itu kadang-kadang agak emosi dikit kita. Ya sekali dan enggak, 2 kali dan enggak, 3 kali kadang kita sudah agak emosi gitu. Di situ kadang-kadang mungkin salah saya juga sebagai guru, mungkin strategi menyuruh anak itu mungkin yang kurang bagus begitu. Ya, mungkin kurang bagus. Kurang bervariasi mungkin itu Pak. Itu tadi kan kendala gitu, yang dihadapi oleh ibu pada saat proses belajar mengajar. Jadi anak itu kan pada saat kita sekolah itu agak susah. Susah. Terus apa rencananya ke depannya supaya mungkin di kelas lain nanti ibu menerapkan PP yang sama, pembelajaran yang sama. Kira-kira bagaimana Bapak
strategi ini kira supaya anak tidak perlu lagi kita panggil satu kali dua kali. Iya. Apa strategi? Kalau strategi kedepannya apa yang harus dilakukan? Kalau pernah saya lakukan ya, saya beri penghargaan Pak. Makanya nilai. Siapa yang maju paling pertama tunjuk tangan, nilainya paling tinggi. Banyak Pak akhirnya berebut maju. Saya bu gitu. Berarti, karena ada penghargaan. Perlu. Saya lihat penghargaan itu perlu. Apresiasi kita kepada. Jadi itu strategi yang Nah. dilakukan ya. Jadi mudah-mudahan strategi ini nanti akan bisa berhasil dan proses pembelajaran kedepannya itu bisa lebih baik. Juga saya juga melihat pada saat IAPP karena pembelajaran berdiferensiasi, saya menyarankan pada ibu bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu kita mengelompokkan anak dulu. Mengelompokkan apa? Ada 3. Jadi ada visual, ada kinestetik. Nah, jadi kita melihat gaya belajar anak kita ini seperti apa. Kita kelompokkan dulu. Itu yang saya lihat saran saya kalau melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu. Jadi kita kelompokkan dulu anak-anak itu sesuai dengan minat, bakatnya dan gaya belajarnya. Nah, kalau saya lihat ibu kemarin itu langsung membuat kelompok, kita tidak melihat latar belakang gaya belajarnya, ya kan? Mereka sukanya apa, gitu. Nah, itu belum ada di pembelajarannya saya. Itu mungkin saran ibu supaya nanti apabila melakukan pembelajaran yang sama di kelas lain itu bisa dilakukan dan pembelajaran ibu lebih bagus, lebih baik dan mungkin seperti membuat anak lebih aktif lagi ke depannya. Mungkin itu saja Bu, observasi yang kita lakukan ya pasca operasi ini. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu sudah meluangkan waktunya, sudah bersedia saya wawancarai. Saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga pembelajaran yang kita lakukan setiap hari itu bisa berubah, bisa terus berkembang dan bisa menjadi lebih baik. Saya terima kasih banyak Bu. Saya juga terima kasih banyak untuk Pak Bulu khususnya ke tim CGP ya. Dengan adanya CGP ini juga memberikan masukan atau apa namanya ya, pokoknya masukan baru lah ya. Oh begini untuk pengembangan berikutnya kalau kita mengajar. Jadi jangan monoton seperti itu saja. Jadi ada pengembangan yang baru saya lihat ya di model-model yang baru di CGP ini. Saya juga terima kasih.